Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu minasang. Perkenalkan, nama saya Andre MPR. Saya alumni mahasiswa profesi keperawatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saat ini saya bekerja sebagai tenaga profesional keperawatan di Jepang, tepatnya di Prefektur Hyogo. Saya akan sedikit bercerita bagaimana proses saya bisa sampai bekerja di Jepang. Itu ada kegiatan sosialisasi Badan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Waktu itu saya masih berkuliah S1 keperawatan juga, semester 8 kalau tidak salah. Nah, ketika ada sosialisasi tersebut, di grup itu ada informasi barang siapa yang tidak berkesibukan, silakan datang ke aula karena ada kegiatan sosialisasi BP2MI. Waktu itu saya masih ingat, saya masih kuliah. Jadi saya izin ke toilet ke dosen saya pergi ke aula. Saya bolos, saya mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Nah, dari kegiatan sosialisasi tersebut, pikiran saya terbuka, pengetahuan saya bertambah terkait dengan ternyata kita mampu loh, ternyata kita bisa loh bekerja di luar negeri. Setelah kegiatan tersebut, saya coba minta kontak BP2MI, saya juga minta kontak alumni-alumni yang sudah bekerja di luar negeri. Saya coba hubungi mereka satu-satu. Nah, disitulah saya kenal sama Kak Ayu, Kak Isma, Kak Nadia, Sensei Hairi, Kak Rizwan, dan banyak lagi alumni kita. Ternyata banyak loh alumni Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang bekerja di luar negeri. Setelah kegiatan tersebut, tepat 1 tahun setelahnya, setelah saya lulus dari S1 keperawatan, saya melanjutkan pendidikan di profesi keperawatan. Jadi saya itu orangnya pengen banget keluar negeri. Apapun yang berkaitan dengan keluar negeri, saya pasti datangin. Saya pasti ikutin. Pokoknya mimpi saya itu penting keluar negeri dulu, mau ngapain kayak, mau kerja, mau kuliah, intinya keluar negeri. Alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Banjarmasin waktu itu membukakan saya jalan dengan mengenalkan saya dengan program BP2MI. Setelah itu, saya masuk profesi, ada informasi dari senior saya, informasi dari Sensei Hairi bahwa ada program beasiswa program beasiswa Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia terkait dengan bahasa asing. Nah, disitulah saya coba saya ikut seleksi juga. Sebelumnya saya juga takut, karena saya kan seluruh Indonesia kan, tapi saya masih ingat logika matematika kan, semakin orang banyak takut, semakin orang tidak berani mencoba. Kalau orang tidak berani mencoba, otomatis semakin sedikit yang ikut. Disitulah peluang kita akan semakin besar. Nah, saya coba ikutin, alhamdulillah lolos, saya terpilih. Waktu itu beasiswanya selama 6 bulan. Jadi sambil saya mengikuti profesi keperawatan, saya juga ikut program beasiswa dari Kementerian Ketenagakerjaan ini selama 6 bulan. Di situ saya berpikir langkah saya untuk luar negeri sudah satu langkah. Setelah itu saya konsultasi dengan dosen saya, Pak Kailani. Beliau bilang, yaudah kalau kayak gitu kamu bikin paspor aja, biar mimpi kamu semakin nyata seperti itu. Nah, saya coba bikin paspor. Waktu itu ditemani sama beliau langsung. Kita naik motor berdua ke imigrasi. Setelah paspor saya jadi, saya bilang ke diri saya, ini adalah langkah kedua saya bisa keluar negeri. Setelah itu, alhamdulillah, setelah saya punya sertifikat bahasa Jepang, saya juga sudah merasa punya satu tahap, saya juga punya paspor waktu itu, saya lebih percaya diri. Lalu saya ikut program seleksi government to government dari EPA, dari BP2MI juga. Intinya pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia kerjasama untuk tenaga profesional keperawatan. Nah, waktu itu saya ikut, alhamdulillah seleksinya tuh sangat lama ya, sekitar 1,5 tahun. Alhamdulillah saya juga lolos. Jadi sambil saya berkuliah profesi, saya sambil ikuti proses seleksi tersebut. Alhamdulillah setelah saya lulus profesi, saya juga selesai ikuti seleksi tersebut. Jadi tak lama dari saya lulus profesi, saya sudah berangkat ke Jepang seperti itu. Dan saya mengikuti, alhamdulillah, ikut program EPA yang ke-15. Nah, itu cerita singkat saya kenapa saya bisa bekerja di luar negeri. Saya pikir andai waktu itu tidak ada sosialisasi dari BP2MI ke kampus,
Mungkin saya tidak ada pemikiran, tidak ada pengetahuan bahwa ternyata kita mampu dan bisa kok keluar negeri. Andai juga waktu itu saya tidak memberanikan diri untuk memilih membolos, mungkin saya sampai sekarang tidak bisa keluar negeri seperti itu. Nah, itu tadi proses singkat kenapa saya bisa bekerja di luar negeri. Kehidupan di luar negeri, mungkin kawan-kawan kalau enaknya udah tahu ya, dari gaji yang lebih tinggi mungkin, terus apalagi saya di Jepang kan, kehidupannya kita sederhana karena jenjang sosial di sini itu tidak terlalu jauh, jadi tidak ada yang terlalu kaya dan tidak ada yang terlalu miskin, hampir setara semuanya. Setelah itu juga profesi kita itu sangat dihargai, kehidupannya juga enak, tidak ada terlalu yang susah lah seperti itu. Pemerintah juga di sini memperlakukan kami sebagai tenaga asing sama seperti orang Jepang, dari tingkat gaji dan lain-lain. Yang gak enaknya sih cuma kuat-kuat berpisah dengan keluarga, berpisah dengan pasangan, berpisah dengan teman-teman, berpisah dengan aktivitas kita yang ada di Indonesia. Terus kita coba beradaptasi dengan budaya di sini. Kita juga beradaptasi dengan pola perilaku manusia di sini, seperti itu. Mungkin ada culture shock ya, itu pasti dialami oleh kita kalau baru-baru nyampe di luar negeri. Itu juga saya alami sekitar 6 bulan lah saya ngerasakan culture shock itu. Ya ternyata hidup di luar negeri itu tidak seenak kita hidup di Indonesia. Banyak kebiasaan yang kita berubah, mulai dari yang mungkin bagi kita biasa di Indonesia tapi di sini ternyata tidak boleh, atau yang tidak boleh di Indonesia ternyata di sini biasa, seperti itu. Terus kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan kegiatan di sini. Sampai sekarang, alhamdulillah saya terus berkomunikasi dengan dosen-dosen di Universitas Muda Banjarmasin. Beliau selalu berpesan bahwa di luar negeri ambil ilmunya, balik ke Indonesia terapkan. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan di sana. Makanya selama saya di Jepang, saya terus mengobservasi, terus mempelajari bagaimana sistem manajemen, bagaimana sistem sumber daya manusianya, bagaimana cara perilaku manusianya, bagaimana perawat memperlakukan pasiennya, terus bagaimana sistem koordinasi yang dilakukan antara perawat, dokter, dan tenaga kesehatan yang lainnya. Saya terus mempelajari, saya catat itu, dan saya pikir saya harus balik untuk menerapkan ilmu tersebut di Indonesia, seperti itu. Jadi bagi kawan-kawan, jangan takut untuk berani bermimpi, karena mimpi itu gratis kan. Jadi coba aja dulu bermimpi, terus wujudkan tahap demi tahap, langkah demi langkah untuk mewujudkan mimpi tersebut. Saya juga berterima kasih sama Universitas Muda Banjarmasin, khususnya Bapak Ibu dosen yang ada di universitas yang terus memberikan saya dukungan, informasi. Andai tidak ada informasi dari mereka, andai tidak ada dukungan dari mereka, mungkin saya tidak berani bermimpi sampai saya bisa mewujudkan mimpi saya tersebut. Oh iya, satu juga yang saya dapatkan, seberapa pun besar gaji kita, pasti nggak akan pernah cukup kalau kita terus mengeluh. Dan kalau memang itu bukan rezeki kita, seberapa pun usaha kita nggak akan pasti dapat. Jadi syukuri dengan rezeki kita, nikmati. Kalau hari ini kawan masih belum cukup dengan rezeki kita, mungkin tanggung jawab kawan-kawan yang belum banyak. Jadi kalau kawan-kawan punya tanggung jawab yang banyak, rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau rezeki banyak, perbanyak juga tanggung jawabnya. Dan jangan memaksakan kalau bukan rezeki kita di sana, seperti itu. Rezeki tidak akan tertukar dan tidak akan kemana-mana. Dan intinya saya sangat berterima kasih Universitas Muda Banjarmasin sudah membukakan pengetahuan saya, sudah membuat saya berani bermimpi bahwa bekerja di luar negeri itu tidak sekedar hanya mimpi, tapi bisa diikat dengan kenyataan. Saya sekali lagi sangat-sangat berterima kasih dengan Universitas Muda Banjarmasin, karena berkat mereka lah saya bisa menginjak kaki saya di sini.